Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. 6 orang ini semakin menyusut. Saya share dulu materinya. Ada materi dari teman, dari Mas Danang. Kampus melawan korupsi, Danang Sasongko, temennya Ombudsman kemarin, Mas Danang. Pernah share ya di Facebook saya itu, Mas Danang. Kampus melawan korupsi. Bagaimana kampus cara melawan korupsi? Ada hal yang disampaikan ini. Kenapa saya share ini menarik kemudian. Slide yang saya baca punya Mas Danang ini menarik. Kenapa? Karena soal fakta real yang terjadi di kampus di Indonesia hari ini kemudian. Kalau kemarin sudah disampaikan oleh Ombudsman di kasus beasiswa 5 kampus itu hampir 91 miliar dana mahasiswa mengendap di 5 kampus. Cukup tinggi, cukup besar itu, 91 miliar. Itu dana beasiswa yang menjadi hak mahasiswa itu diendapkan oleh kampus, tidak diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Ada yang diganti namanya, modusnya banyak. Ada namanya diganti, orang yang seharusnya dapat tidak mendapatkan, tapi diberikan ke orang lain. Ada dananya tidak diberikan, tapi diendapkan. Ada yang dibagi dananya tanpa kesepakatan kemudian. Kecuali kalau dia kesepakatan antar dia yang bersepakat. Tapi kampus harus memberikan uang itu kepada mereka seharusnya, ke yang berhak. Soal nanti dia kemudian membaginya itu urusan mereka kan. Tapi kan itu harus bukan kampus yang membaginya. Agar kemudian kesepakatan itu muncul hasil dari mereka, bukan dari keinginan kampus. Karena dia kan tidak tahu, siapa tahu mereka di antara temannya memang betul-betul temannya membutuhkan, dialah yang paling tahu gitu. Nah, ini tantangan kita saat ini. Kalau indeks persepsi korupsi hari ini turunnya hampir dari 86 itu hampir 18 peringkat turun di tahun 2020. Kita belum tahu 2021 ini. Karena nanti IPK ini akan muncul di bulan Januari. Di bulan Januari Februari itu baru bisa, mungkin hari ini sedang masih diolah datanya. Tapi dalam faktanya itu adalah turun. Di 2019 itu 40 berbanding 100 skornya. Dia turun 3 digit, 37 ke 100. Tingkatnya kemarin 86 tahun 2019, tahun 2020 itu 102 dan 180. Jauh sekali turunnya. Persoalannya itu masih pada seputaran korupsi politik, korupsi di sektor penegakan hukum, sama korupsi the way we do politics, business, setting, justice, educate. Jadi 3 persoalan ini menjadi tema besar korupsi di tahun 2020. Padahal di tahun 2020 itu orang sedang membahas soal Undang-Undang Omnibus Law. Nah, Undang-Undang Omnibus Law, spirit of law-nya itu adalah bagaimana investasi bisa masuk sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Dengan lainnya Undang-Undang Omnibus Law itu ada penyederhanaan regulasi akibat terjadinya tumpang tindih aturan. Kemudian izin yang berbelit-belit sampai kepada persoalan daya beli dan seterusnya ya. Kalau kita kaji itu adalah persoalan korupsi sebetulnya. Jadi faktor utamanya kenapa investasi tidak masuk ke Indonesia ya karena persoalan korupsinya masih tinggi. Itu yang pertama. Izin berbelit-belit kan ada proses suap, ada proses legislasi dan sebagainya. Yaitu karena korupsi dan penegakan hukum. Itu faktor utama sebetulnya. Kalau faktor utamanya demikian, kenapa tidak fokus pada pembatasan korupsinya dan penegakan hukumnya?
sebagus apapun bunyi undang-undang, sebagus apapun bunyi peraturan, kalau kemudian praktek korupsinya masih terjadi, penegakan hukumnya lemah, maka investasi tetap tidak akan mau masuk ke Indonesia. Sebenarnya itu yang mesti diperbaiki. Itu kritik kita terhadap kenapa harus mengambil banyak alasan yang rumit tapi tidak mencari akar masalahnya. Jadi kenapa korupsi ini menjadi hal yang sangat mematikan ketika itu dijadikan alasan. Nah, soal aktor koruptor, itu lebih dari 200 koruptor itu berlatar belakang pendidikan S2. Ternyata persoalan pendidikan itu tidak menjamin orang untuk tidak korupsi. Apa masalahnya kemudian? Sampai 200 orang, lebih dari 200 orang itu adalah berlatar belakang S2 magister. Semestinya orang yang magister ini memahami bahwa korupsi itu adalah penyakit, korupsi itu adalah musuh bersama, korupsi itu adalah genocide misalnya. Itu menurut pernyataan Wakil Ketua KPK 2015-2019 ya. Kalau M. Yasir bin Sarif menyatakan 200 lebih. Nah, 7 akademisi tersandung kasus korupsi. Dari sisi pendidikan itu 200 lebih, dari sisi akademisi itu 7 orang akademisi tersandung kasus korupsi. Gila. Ada 7 orang akademisi, itu salah satunya rektor, tidak salah. Kasus rektor di kasus rumah sakit. Waktu itu memang sedang ramai kasus rumah sakit itu hampir di NTB itu karena kasus rumah sakit juga. Tapi itu ternyata persoalan korupsi ini sangat parah sampai ke dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini sudah tidak lagi menjadi atau mencetak orang yang berpendidikan, bermoral dan etika. Itulah bidikannya kemudian kenapa pendidikan harus dibidik dalam artian harus dibersihkan dari perilaku-perilaku yang tidak bermoral dan etika tersebut. Karena korupsi ini terkait soal moral dan etika. Apakah dia punya moral, apakah dia punya etika? Kalau sudah moral dan etika ukurnya pasti akan ke soal hukum kemudian. Saya besarkan dulu ya, ya. Nah, kelihatan ya? Nah, ini lumayan. Jadi India dan Indonesia. Ada kasus di India dan Indonesia itu hampir sama kasusnya kemudian. Dengan jumlah penduduk yang sama. India itu penduduk kedua terbesar di dunia setelah Cina ya. Jadi Cina, India, Amerika, Indonesia. Dia hampir sama. India lahir dari negara berkembang yang hari ini menjadi negara maju. Indonesia masih pada posisi negara berkembang atau negara G20. Kalau India sudah masuk G10, kita masih di G20. Nah, Cina dan Amerika sudah masuk di negara maju, dia masuk di negara G5. Nah, persoalannya adalah kemudian India itu berhasil merubah perilaku di budaya di pendidikannya. Jadi budaya di pendidikan itulah yang kemudian merubah orang untuk tidak korupsi di India, tidak melakukan hal-hal yang kemudian merugikan orang lain dengan dengan prinsip-prinsip soal anti korupsi. Kalau di Cina itu makanya ada kasus kemudian misalnya berikan contekan orang tua siswa di India pencet tembok sekolah. Nah, itu yang terjadi di India sampai seorang orang tua memberikan contekan ke muridnya. Nah, itu kan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang kemudian tidak secara etika tidak mesti dilakukan orang tua dengan hal yang demikian. Di Indonesia ada namanya Ibu Syami, sejujur yang malah anjur. Bagus sekali judul ininya. Jadi Ibu Syami ini membayangkan niat tulusnya itu mengajarkan kejujuran kepada anaknya, malah menuai petaka pada dia itu. Jadi dia melaporkan guru tempat SD anaknya ya. Jadi kalau pernah dengar cerita Ibu Syami ini,
Jadi Ibu Syami ini melaporkan gurunya karena gurunya ini mengajarkan kepada anaknya sesuatu hal yang tidak jujur, misalnya sesuatu yang tidak jujur. Beda dengan di India. Kalau di India ini ibu ini naik tembok sekolah hanya untuk memberi contekan kepada anaknya. Nah, tapi kalau di Ibu Syami ini melaporkan gurunya karena telah memberikan kunci jawaban kepada anaknya pada saat ujian nasional. Itu benar. Tapi Ibu Syami ini malah kemudian dia yang dilaporkan oleh guru itu karena telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik. Nah, itu yang terjadi di Indonesia kemudian. Padahal langkah Ibu Syami ini adalah cara-cara yang coba mengajarkan kepada anaknya menjadi jujur, tapi gurunya mengajarkan sesuatu yang tidak jujur. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan India dengan ini. Tapi India, kalau kita lihat India tingkat korupsinya, dia lebih maju di Indonesia, lebih bersih dari Indonesia. Kalau digali secara mendalam, kemudian ada apa istilahnya ya? Karena faktor agama kemudian ya. Ada faktor agama itu yang kemudian mengajarkan. Padahal kita di Islam itu juga mengajarkan soal kejujuran. Orang berbohong itu dosa. Padahal itu sejak kecil ditanamkan. Jangan pernah berbohong itu dosa. Nah, berbohong itu adalah bagian dari persoalan jujur dan tidak jujur kemudian. Boleh kita berbohong tapi untuk kepentingan masyarakat umat, tapi bohong yang dimaksud yang boleh untuk kepentingan umat itu adalah bohong yang kemudian tidak merugikan negara, tapi bohong untuk kepentingan pribadi dalam artian tidak kemudian berdampak pada hal yang lebih luas. Nah, tunas-tunas muda berguguran itu ada Anas Urbaningrum, ada Angelia Sondah, ada Jumi Zola. Ini sebenarnya kasus zamannya, kalau Anas dan Angelia Sondah itu zamannya Pak SBY. Kalau Anas itu sudah keluar tidak salah, sedang bebas bersyarat, wajib lapor. Kalau Angelia Sondah itu masih sampai dengan hari ini di tahanan, Zumi Zola juga demikian. Ini adalah anak-anak muda yang kemudian terlibat dalam kubangan kasus korupsi. Jadi sangat muda, dan ini aku kita bilang inilah wajah kemudian yang terjadi di lembaga legislatif. Jadi lembaga legislatif kita ini adalah lembaga yang kemudian masuk dalam kubangan oligarki istilahnya. Jadi orang-orang yang oligarki, orang sangat sedikit ya, 1% dari sekian jumlah penduduk Indonesia. Ini yang kemudian bermain terhadap anak-anak muda di dalam gedung DPR. Kalau Zumi Zola ini pada saat menjadi wali kota tidak salah. Ya, di wali kota. Dia Bupati Tanjung Jabung Timur. Anas Urbaningrum, mantan ketua HMI, ketua Partai Demokrat, kena kasus Hambalang. Sampai dengan hari ini Hambalang hanya jadi monumen. Kalau Angelia Sondah, mantan Putri Indonesia, anggota DPR RI juga ada Partai Demokrat, tersangka kasus Wisma Atlet. Ini pengaturan anggarannya. Nah, tidak pidana korupsi dari menurut profesi sejak tahun 2004 sampai dengan 2018. Jadi ada 14 tahun. Itu anggota DPR maupun DPRD itu jumlahnya hampir 229. Swasta itu hanya 214. Itu swasta. Pejabat eselon 1, eselon 2 dan eselon 3 itu 192 tertinggi. Ini pejabat publik atau bisnis ya, wakil wali kota, bupati dan wakilnya itu 91. Itu bupati, masih tinggi anggota DPR sebetulnya. Lainnya 90. Kemudian kepala lembaga kementerian 26 orang, gubernur 20 orang, hakim 19 orang, pengacara 10 orang, komisioner 7 orang, jaksa 7 orang. Komisioner ini belum yang hari ini soal anggota KPU, yang 2 orang. Itu belum Bawaslu dan seterusnya.
Tapi inilah gambaran kemudian korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik dan pebisnis. Jadi persoalan publik ini, soal pelayanan publik ini, itu menjadi hal yang kemudian dilakukan praktek korupsinya. Hal-hal yang menjadi hak publik misalnya. Kalau kita bicara tingkat kemiskinan, kalau dia tidak dikorupsi, pasti dia orang itu tidak akan miskin. Tapi korupsi ini menyebabkan lingkungan yang menjadi kaya ya hanya seputaran itu, tidak kemudian menjadi hak publik secara keseluruhan. Karena tidak beredarnya uang itu yang mengakibatkan sama ketika kita bicara oligarki misalnya. Oligarki itu ya kekuatan logistik atau uang ya dipegang hanya segelintir orang-orang itu saja. Karena akibat praktek tadi itu praktek korupsi dan nepotismenya. Dan itu yang dilakukan oleh oligarki. Jadi korupsi di pejabat publik ini seperti ini. Seperti ini kemudian jadi gambarannya bahwa anggota DPR, eksekutif, bupati dan gubernur, kemudian ada yudikatifnya, hakim, ada jaksanya, ada pengacaranya sebagai state aparatus cetuwangsa, kemudian pejabat eselon dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kita menjadi berpikir ternyata korupsi di birokrasi itu selalu diawali dengan birokrasi dan pejabat publik ya. Di sini ada lain-lainnya itu birokrasi, pejabat eselon 1, 2 dan 3 itu birokrasi. Sangat tinggi kemudian. Kalau kita lihat data ini. Kalau kita bicara swasta 204 swasta ini paling besar adalah itu pengusaha atau pebisnis itu di swasta. Lainnya ini adalah mungkin sopirnya, tukang suruhnya atau mafianya, itu 90 orang kecil, itu perantaranya biasanya. 90 itu perantaranya. Nah, disinilah pebisnis. Tapi ini semua kemudian adalah berhubungan dengan pejabat negara yang tertinggi. Korupsi pengacara di luar itu ya, tapi biasanya jadi perantara. Ngeri. Belajar dari korupsi dan anti korupsi. Jadi belajar anti korupsi dan korupsi itu bisa di rumah, bisa di masyarakat, bisa di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Maka korupsi itu harus dimulai belajar anti korupsi itu, belajar korupsi maupun anti korupsi ya. Dua-duanya itu bisa dimulai dari rumah ya, karena soal bagaimana cara orang tua mendidik anaknya, kemudian cara orang tua mengajarkan anaknya. Kalau anaknya diajarkan untuk mencuri ya pasti dia akan mencuri, sama seperti contoh film Kurang 2 On. Kalau masih ingat film Kurang 2 On itu film yang menceritakan apa yang dilakukan orang tua, maka anaknya pasti akan ikut. Kalau dalam peribahasanya, kemana orang guru kencing berlari, murid kencing berdiri. Seperti itu peribahasanya. Makanya pendidikan itu menjadi tulang punggung kemudian yang harus mengajarkan hal yang baik. Makanya pendidikan itu lahir untuk bagaimana orang beretika, orang bermoral, dan mengajarkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Kemudian juga masyarakat juga mempengaruhi. Kalau lingkungannya kemudian lingkungan prostitusi, narkoba, pasti akan mempengaruhi perilaku orang tersebut dengan hal yang sama. Kecuali orang tuanya mampu membatasi hal tersebut. Tapi kalau tidak mampu membatasi, pasti akan mengikuti lingkungannya. Nah, terus yang ketiga, kampus atau sekolah. Nah, itu tadi yang cerita Ibu, yang di India sama yang Ibu Sami soal dia dilapor oleh gurunya. Itu gambaran kemudian kalau bagaimana kampus mengajarkan siswanya yang harusnya ujian dia menjawab sendiri, kemudian diberikan kunci jawaban. Atau di kampus kemudian, misalnya anak tidak pernah kuliah, diberikan nilai oleh dosennya, atau dosennya meminta uang kepada mahasiswanya ketika dia kurang misalnya dia 75% kehadiran, untuk dia bisa lulus dia harus 75%, guru dosen memintakan uang. Itu pernah terjadi. Makanya banyak praktek-praktek yang kemudian
yang dilakukan oleh guru. Guru memberikan peluang kepada mahasiswa. Guru memberikan peluang kepada bahkan mahasiswa, kadang-kadang bukan hanya dosen ya, bukan hanya dosen, tapi mahasiswa juga. Kadang-kadang untuk memuluskan jalan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip anti korupsi, mahasiswa menawarkan sesuatu kepada dosennya. Nah, itu juga terjadi kemudian. Tidak bisa kita nafikan soal perilaku itu hanya dilakukan oleh dosen, dan mahasiswa juga melakukan hal yang sama. Jadi kebersamaannya ini yang kemudian mempertemukan. Jadi praktek itu kemudian menjadi biasa. Kebiasaan itu yang kemudian coba dipertahankan. Makanya kebiasaan-kebiasaan lama pasti selalu ditentang oleh ketika terjadi perubahan baru. Perubahan baru yang tidak mengikuti cara-cara lama pasti jadi pertentangan. Karena pertentangan itu lahir selalu terjadi karena adanya perubahan perilaku. Ketika perubahan perilaku dilakukan, orang-orang yang sudah nyaman dengan hal-hal yang lama itu selalu melawan, selalu menolak. Itu pasti terjadi di hampir di semua tempat. Misalnya orang mau merubah perilaku orang supaya tidak lagi malas kuliah, tidak lagi kemudian ada suap, ada gratifikasi, ada pungli, pasti terjadi penolakan-penolakan. Itu yang terjadi di sekolah mau kampus atau di tempat kerja. Jadi belajar korupsi itu selalu dimulai di tempat ada di rumah, masyarakat, sekolah, kampus, tempat kerja. Dan belajar anti korupsi juga dimulai dari tempat ini. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana kemudian cara mendidiknya, kemudian bagaimana cara menumbuhkan anti korupsi, tidak lagi melakukan hal-hal yang kemudian tidak baik dilakukan. Tadi malam sudah saya share, ada pernyataan menarik. Salah tadi malam itu saya share di mana? Saya baca kok merinding. Ada tulisan menarik soal siapa? Ustadz uang riswah trayek neraka. Jadi bermula dari keahlian bernego, titip proposal, dialog dengan pihak oligarki, memuji pemilik dana, terang-terangan menjilat, bahkan mengorbankan marwah alma mater. Hingga dana cair lantas menego dan mengikuti untuk jual beli suara, kemudian dukungan mengecut, akhirnya menang. Nah, kalau dibaca ngeri sekali, karena itu dianggap uang riswah itu adalah trayek menuju neraka. Merinding. Jadi alma mater intelektual kita gadekan hanya untuk apa istilahnya, kita mendapatkan pengakuan. Misalnya banyak prakteknya di dunia pendidikan itu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Lanjutkan lagi. Bagaimana kampus melawan korupsi? Kampus bisa melawan korupsi itu melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan, ada penelitian, dan pengabdian. Pendidikan itu ya tadi ini. Pendidikan itu kita mulai dengan pendidikan anti korupsi. UGR sudah berkomitmen untuk semua kurikulum itu menerapkan pendidikan anti korupsi. Bagaimana dari pendidikan kita tanamkan jiwa kejujuran. Pertama itu adalah kejujuran, kemudian penelitian, mungkin bisa melakukan penelitian, pengabdian, kita melakukan pengabdian lewat klinik-klinik hukum, bahwa bagaimana cara menekan korupsi, bagaimana orang akan sejahtera, bagaimana investasi akan masuk kalau korupsinya masih tinggi. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Jangan pernah bermimpi investasi masuk ke Indonesia kalau tingkat korupsinya masih tinggi. Karena itu jadi penilaian investor. Ngapain saya berinvestasi di Indonesia kalau korupsinya masih tinggi di situ? Percuma saya buang uang di sana, uangnya akan dikorupsi. Begitu ini. Kasus BLBI misalnya. Kasus BLBI adalah kasus hutang luar negeri dari Bank Dunia. Makanya Bank Dunia membuat kemudian indeks soal korupsi itu, dia untuk menilai apakah layak saya berikan hutang untuk Indonesia ini, apakah mampu dikembalikan atau tidak. Nah, itu pertanyaannya Bank Dunia ini.
Karena uangnya tidak beredar, uangnya dikorupsi oleh segelintir orang. Orang yang segelintir itu menjadikan, dan uang tidak dibelanjakan, disimpan. Gitu. Itulah ininya kemudian kenapa muncul indeks persepsi korupsi. Nah, kemudian penguatan legitimasi dan kredibilitas organisasi melalui membangun tata kelola kampus yang baik. Kita sudah mendengar soal good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsipnya ada 3, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Nah, transparansi bagaimana itu dibuka semua secara transparan. Kalau ditutupin pasti ada praktek kotor di dalamnya. Tapi kalau dibuka secara transparansi maka tidak akan ada praktek kotor. Makanya kenapa dunia digital ini menjadi hantu? Dunia digital ini menjadi musuh bagi orang-orang yang koruptor. Karena mereka takut dengan digital. Digital ini membuka semua ruang orang menjadi terbuka. Apa yang terjadi peristiwa sebelumnya di sebuah institusi itu bisa dilakukan di dunia digital. Kenapa banyak viral hari ini misalnya soal polisi ya, itu karena itulah perilaku polisi sebelumnya, tidak bisa dibantah oleh polisi. Makanya ada hashtag itu, apakah polisi ini harus menunggu viral dulu baru dia bekerja? Makanya Kapolri hari ini menjelaskan tidak ada lagi persoalan viral, laksanakan tugas, selesaikan, kalau tidak pecat. Nah, itu di kepolisian, tidak ada lagi pencitraan. Makanya itu yang terus yang sedang dilakukan hari ini oleh Kapolri. Makanya kemudian Kapolda NTB pindah. Hari ini yang menjadi Kapolda NTB adalah mantan penyidik KPK dan direktur di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Yang hari ini yang baru dilantik dua hari yang kemarin. Yaitu akibat persoalan itu tadi. Karena NTB dibidik tidak ada kasus yang naik, kemudian dari kepolisian ada yang naik, banyak kan yang bebas, kemudian yang bebas ini adalah bukan kakapnya, tapi tri-trinya yang bebas, yang kakapnya dibilang lepas begitu. Nah, itu bidikan semua. Perintah dari Presiden kemudian untuk itu 2 hari yang lalu dilantik. Kemarin Senin ya, kemarin Kepala Kejaksaan Tinggi itu bernyanyi soal praktek di Pengadilan Tinggi. Kemarin saya ikutin konferensi persnya Kepala Kejaksaan Tinggi, sangat marah dengan kasus ada kasus narkoba ya, sekian kilo, kemudian oleh Pengadilan Tinggi divonis ringan, jauh dari tuntutan jaksa. Nah, itu yang coba diungkap semuanya kemudian. Jadi kejaksaan, kepolisian sedang berbenah diri, tidak lagi mau menjadi bulan-bulan dari akibat viral. Nah, kampus perlu bekerja sama dengan berbagai organisasi, lembaga, individu di luar kampus. Nah, itu yang coba kita lakukan dengan Ombudsman. Nah, agar teman-teman menjadi terang bahwa persoalan pelayanan publik juga adalah persoalan yang paling banyak dilakukan praktek-praktek korupsinya oleh birokrasi. Karena yang melakukan pelayanan publik adalah birokrasi. Nah, birokrasi itu makanya kemudian di Omnibus Law itu perizinan yang berbelit-belit, ya itu karena praktek di birokrasi. Korupsi di birokrasi itu adalah korupsi pada tertinggi. Seperti tadi dikatakan, kalau pelayanan publiknya tidak berjalan, tentu tidak akan timbul yang namanya kesejahteraan. Pentingnya menggunakan sudut korban, menggunakan kepentingan untuk melawan korupsi. Nah, ini yang dimaksud oleh Ombudsman kemarin itu adalah korban pelayanan publik itu harus berani melapor. Jadi kalau di KPK itu berani melapor itu hebat, sama dengan di Ombudsman. Kalau berani melapor kita menjadi orang yang hebat. Jangan takut pernah untuk melapor, karena identitas saudara siapapun yang melapor itu dirahasiakan, tidak mungkin dibuka. Nah, begitupun di Mahkamah Agung juga demikian. Hampir semua tempat hari ini pimpinan-pimpinan di bagian pengawasan itu biasanya adalah orang-orang yang berintegritas. Dia selalu merahasiakan siapa pelapornya dan seterusnya. Karena sudah ada, kalau dia buka, dia akan berhadapan dengan lembaga perlindungan saksi dan korban.
Di situ persoalannya. Jika menghasilkan dengan korban, ya dia akan bisa dituntut lebih tinggi karena pejabat negara yang membuka rahasia yang tidak boleh dibuka berdasarkan undang-undang. Pendidikan anti korupsi berbasis hak asasi manusia. Kenapa bicara hak asasi manusia itu masuk dari bagian anti korupsi? Jadi di awal kita sudah menjelaskan bahwa genocide itu adalah bagian dari pelanggaran HAM, pembunuhan massal. Korupsi adalah bagian dari pembunuhan massal. Satu korupsi anggaran itu mencoba mematikan sekian ratus orang. Misalnya kita ambil contoh korupsi bansos. Yang dikorupsi sekian miliar itu bisa membunuh sekian orang yang seharusnya penerima manfaat dari bansos tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan hak asasi manusia, genosida-nya. Jadi korupsi sebagai problem ketidakadilan sosial dan hak asasi manusia, basis HAM dalam perlawanan terhadap korupsi akan lebih menguatkan kepentingan dan mandat konstitusi. Mereka yang melawan korupsi bukan saja wujud dari sikap etis, tetapi juga sikap politik dan hukum. Bukan persoalan etika saja soal melawan korupsi, tapi persoalan politik dan hukum. Politik hukum yang terjadi di DPR, politik hukum yang terjadi di lembaga eksekutif misalnya. Nah, keterampilannya adalah keterampilan untuk melawan korupsi mencakup keterampilan untuk melawan secara individual maupun melalui tindakan kolektif dengan mendayagunakan sistem politik dan hukum yang berlaku. Nah, keterampilannya juga meliputi bagaimana pendekatan capacity from wide and pressure dan from outside. Membangun gerakan anti korupsi itu bukan hanya persoalan individu, tapi semua harus dibuat melawan korupsi. Kita masih ingat salah satu tuntutan reformasi adalah pemberantasan korupsi. Ketika tuntutan reformasi dilaksanakan, terbitlah undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di 2099, perubahan 2001. Kemudian lahir KPK 2002. Pasca KPK lahir, kepercayaan publik terhadap korupsi semakin tinggi, pemberantasan korupsi semakin tinggi. Tetapi sektor korupsi di birokrasi itu semakin meningkat. Nah, itu yang terjadi. Korupsinya tidak menurun, tapi semakin menaik terus, semakin terbuka. Orang semakin berani dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi pasca reformasi. Hari ini kemudian terjadi sisi tinggung soal bagaimana KPK dan seterusnya. Tapi saya masih yakin tetap bahwa korupsi ini memang tidak bisa diberantas, tapi bisa diminimalisirkan kemudian kalau semuanya terbuka. Nah, itu dimaksud dengan transparansi. Selain transparansi, ada partisipasi. Jadi masyarakat bisa ikut terlibat dalam partisipasi ini. Pejabat publik yang mempunyai kewajiban untuk melayani secara publik itu membuka ruang itu tersebut secara transparan. Kampus misalnya, kalau kita bicara kampus 2015 kampus sudah mencoba untuk membuka semua akses kepada mahasiswa. Mahasiswa bisa melihat nilai, mahasiswa bisa mengajukan ini secara online dan semuanya dibuka secara terbuka. Dosen juga demikian. Dosen wajib mengajar 14 kali pertemuan, kalau kurang pertemuannya tidak bisa penilaian dan seterusnya. Itu untuk membuka ruang partisipasi mahasiswa dan dosen sama kemudian. Makanya kemudian dalam penilaian publik bahwa kalau itu dimulai dengan perilaku yang jujur dan keterbukaan, saling menghargai, maka meminimalisir korupsi itu bisa dilakukan. Cuma korupsi ini kan banyak modus kemudian. Selalu bermain dengan modus, bukan bermain dengan perilaku ya, modus. Modus-modus korupsi ini banyak sekali. Orang bisa menyerahkan uang, bisa menyebut dengan kode dan segala macam, itu modusnya. Orang membuat proyek bisa melakukan markup, bisa melakukan menaikkan menurunkan anggaran,
bisa main di sini. Nah, itu sudah coba dilakukan selama proses 25 tahun ini, gitu kan. Sekarang kalau orang pengadaan barang dan jasa itu harus terbuka lewat apa namanya, lelang, itu e-lelang, e-budgeting, semua di pengadilan juga ada e-court, semua terbuka, tidak ada lagi kemudian bermain, tapi ada saja peluang untuk bermain ketika proses pengawasannya menjadi lemah. Nah, konstitusi kita adalah konstitusi yang bersifat check and balances, saling mengawasi. Itu luar biasanya kemudian. Tapi hari ini banyak orang ingin kembali ke undang-undang dasar yang lama, padahal undang-undang dasar yang lama itu adalah undang-undang paling buruk kemudian. Kampus yang berintegritas, pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan di perguruan tinggi. Nah, ini hasil penelitiannya TI dan TIFA ya. Kampus bukan hanya mengajarkan tentang anti korupsi kepada mahasiswa dan masyarakat, tetapi juga harus memiliki tata kelola organisasi yang mampu mencegah korupsi dan menjadi teladan bagi seluruh insan kampus dan masyarakat. UNAIR, UNAD, UNHAS adalah kampus yang menjadi pilot proyek pengembangan sistem pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan. Ini menarik. Jadi hasil penelitiannya TIFA Foundation dan Transparansi Internasional soal konflik kepentingan di kampus. Jadi konflik kepentingan ini kemudian menjadi faktor utama korupsi di kampus. Kalau ada yang mau share, silahkan di-share. Ini hasil temuannya TIFA. Kampus itu bukan hanya mengajarkan tentang anti korupsi kepada mahasiswa dan masyarakat, tetapi juga memiliki tata kelola organisasi yang mampu mencegah korupsi dan menjadi teladan bagi seluruh insan kampus dan masyarakat. UNAIR, UNAD, UNHAS, UHO adalah kampus yang menjadi pilot proyek pengembangan sistem pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan. Jadi itu yang harus dilakukan tata kelolanya di kampus ini, baru kita mau bicara soal anti korupsi dan berintegritas. Jadi kampus itu harus berintegritas yang utama. Tidak cukup kampus itu transparan, tapi berintegritas itu menjadi nilai tertinggi dari sebuah kejujuran. Orang bisa di hadapan kita itu bisa memiliki 1000 wajah, tapi dia tidak memiliki 1000 wajah yang baik, tapi dia tidak berintegritas. Dia tidak punya integritas, tidak punya kejujuran. Ketika dia tidak punya integritas, pasti dia berbohong. Pasti tidak jujur, berbohong pasti tidak jujur kan. Ketika dia tidak berbohong, tidak jujur, pasti ada persoalan di belakangnya. Persoalan apa? Persoalan kemudian terkait soal uang. Karena uang selalu menjadi faktor utama dari korupsi. Nah, ketika faktor utama menjadi korupsi, disitulah kerugian negara. Negara ini menjadi rugi. Makanya kemudian kenapa pendidikan anti korupsi itu menjadi kewajiban tahun 2019? Ya menurut Mas Danang ini di buku ini itu tadi soal konflik kepentingan yang sangat tinggi di dalam kampus. Kepentingan yayasan, kepentingan antar dosen, antar pimpinan universitas, sebagainya. Saya buka pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan dulu. Sedikit sekali ya, 14 orang ya. Ya sudah bosan mungkin kuliah ya, yang lain. Lanjutkan ya. Nah, prinsip pendidikan anti korupsi di kampus itu meletakkan korupsi sebagai problem hak asasi manusia dan keadilan sosial. Learning by doing. Keteladanan individu dan organisasi. Jadi dia meletakkan korupsi sebagai problem hak asasi manusia dan keadilan sosial. Learning by doing dan keteladanan individu dan organisasi. Jadi dia bisa kemudian menjadi, saya carikan fotonya Mas Danang. Pendidikan Kewarganegaraan PK sebagai fondasi pendidikan anti korupsi. Jadi ada dua memang kemudian
Di dalam pendidikan anti korupsi itu ada pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu harusnya menjadi fondasi. Makanya kenapa Fakultas Hukum, saya jelaskan Fakultas Hukum itu di semester 3, tidak ngikut di semester 1 atau 2. Kita mulai dari semester 1 itu adalah pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Itu. Jadi Pancasila itu bicara soal ide bernegaranya, ideologi negara. Kemudian agama itu sebagai moral dari siswanya. Di semester 2 itu ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini harus menumbuhkan jiwa nasionalismenya, itu pertama. Nasionalisme dan bagaimana cara bernegara yang baik. Makanya pendidikan kewarganegaraan ini itu adalah asik bicara soal keterampilan mahasiswa ya untuk memahami keterlibatannya dalam soal demokrasi, politik, pemerintahan, media, masyarakat sipil, bisnis dan hukum. Itu fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, nanti di semester 3 baru kita bicara soal anti korupsi. Dari yang tadi dipelajari 2 semester itu, baru kemudian harus memahami fondasinya. Jadi mahasiswa ini harus paham soal hal-hal yang tadi sudah dipelajarin, itu harus bebas dari soal korupsi. Makanya jadi Fakultas Hukum itu di semester 3, atau karena di perikanan ini ada banyak semester 7, tidak salah ya. Semester 7 yang mau bentar lagi sedang penelitian itu, karena dia adalah baru kurikulum. Kalau hukum itu 2019 sudah ada mata kuliah, tapi waktu itu mata kuliahnya bersamaan dengan HAM. 2001 baru dipecah menjadi mandiri. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu adalah kepercayaan diri, bersikap anti korupsi. Makanya kemudian kita bicara soal keterampilan bagaimana bersikap. Selain tadi itu kemudian ada WSC Academy, yaitu Young Legal Professional Course. Nah, itu menyiapkan mahasiswa dan alumni sebelum memasuki dunia kerja. Jadi bagaimana dunia kerja itu, dunia bisnis itu adalah dunia anti korupsi. Jangan coba-coba korupsi di dunia bisnis, maka Anda akan membunuh diri Anda sendiri. Jangan pernah sekali-sekali sampai merugikan uang perusahaan. Sekali Anda merugikan uang perusahaan, 1000 perusahaan tidak akan percaya Anda. Itu di dunia bisnis. Karena nama Anda sudah tercatat sebagai nama yang berlabel hitam kalau di perusahaan ya. Itu di dunia bisnis. Beda dengan di pemerintahan birokrasi. Tapi sekarang pemerintah sudah mulai. Jadi siapapun yang korupsi di anggaran negara itu langsung dipecat dari PNS tanpa dia mendapatkan dana pensiun. Itu di PNS. PNS sudah di Undang-Undang ASN sudah tegas. Jadi kalau dia sudah dituntut 2 tahun, bukan hanya dituntut setahun ya, dia mau diponis berapapun, kalau korupsi itu kan ponisnya 1 tahun. Jadi jangan pernah coba-coba korupsi di birokrasi. Sekali Anda korupsi di birokrasi, dan itu walaupun Anda bukan aktor penikmat uang korupsi, karena korupsi itu kan tidak harus menikmati, tapi membuat orang lain menjadi kaya itu adalah kesalahan kita kemudian. Itu kesalahan Anda membuat dia menjadi kaya. Itu dibunyi undang-undangnya. Sudah kita pelajari. Jadi dia bukan hanya kita menikmati. Banyak orang yang kemudian salah menafsir undang-undang korupsi. Saya tidak ada korupsi. Iya, tidak ada korupsi. Tapi Anda telah membuat kerugian terhadap keuangan negara. Dan keuangan negara itu membuat orang lain menjadi kaya atas apa yang Anda lakukan. Disitulah korupsinya. Korupsi tidak bisa dilakukan oleh 1 atau 2 orang, pasti dia secara berjamaah. Ada aktornya. Beda dengan suap. Suap juga pasti ada aktornya. Makanya dia sering tidak bisa ditangkap 1 atau 2 orang, pasti ada 3 atau 4 orang. Itu yang dilakukan. Namanya memberikan pembekalan berupa pengetahuan dan soft kompetensi agar nantinya mereka bisa mempertahankan integritas dan aktif ambil bagian dalam memerangi korupsi. Karena di perusahaan itu paling benci dengan korupsi. Kalau Anda bekerja di perusahaan, jangan coba-coba sekali-sekali melakukan korupsi atau penggelapan dalam
Kalau di dalam KUHP itu penggelapan di dalam perusahaan Anda atau pekerjaan saudara. Memang dia tidak kena undang-undang korupsi, tapi dia masuk penggelapan. Tapi dia sudah dianggap sebagai penggelapan itu ya korupsi. Kalau dalam undang-undang korupsi, kalau dia uang negara maka dia masuk dalam korupsi. Tapi kalau dia bukan uang negara, masuk dia penggelapan. Itu yang dinamakan korupsi. Makanya perusahaan itu paling benci. Pemimpin perusahaan pasti paling benci dengan itu. Karena orang yang korupsi di perusahaan itu satu kali dilakukan pasti akan berulang-ulang kali dilakukan. Makanya dia dipecat, di blacklist. Sama dengan orang pinjam uang, ada bank BI checking ya. Orang pinjam uang kemudian macet, itikat baik untuk menyelesaikan tidak ada, oleh BI checking itu di blacklist, tidak akan bisa pinjam uang di mana bank pun tidak akan bisa pinjam uang. Itulah tegasnya di sebuah dunia usaha. Makanya kalau kampus tidak menyiapkan itu, maka akan sulit alumni untuk bekerja di dunia usaha. Karena dimulai dari cara-cara yang tidak berintegritas. Berapa inisiatif dan ide. Jadi skripsi anti korupsi, tema anti korupsi lintas bidang keilmuan. Program pendampingan kepada mahasiswa dari beberapa studi untuk menyusun skripsi dengan tema anti korupsi, misalnya pidana, hukum internasional, hukum administrasi negara, hubungan internasional, sosiologi, antropologi hukum dan sejarah. Pendampingan ahli praktisi dari eksternal, sama dengan KPK, ICW Indonesia atau Pusat Kajian Anti Korupsi, kampus dan seterusnya. Itu kemarin kita sudah lakukan dengan Ombudsman. Dana hibah alumni untuk riset penulisan skripsi anti korupsi, annual anti korupsi conference. Jadi konferensi tahunan anti korupsi ini bukan hanya menjadi forum para akademisi, tapi juga menjadi ajang para mahasiswa untuk mempresentasikan skripsi kepada publik. Nah, itu sedang dilakukan. Di Fakultas Hukum itu ada alumni yang mendapatkan, bukan alumni UGR ya, alumni Undram dia itu, alumni Undram tapi mengajar di UGR. Ibu Titin namanya itu. Ibu Titin itu pernah dapat beasiswa magang di KPK. Jadi dia dapat magang di KPK karena nggak salah skripsinya soal pidana mati, hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Itu pasal 2 ayat 2 tidak salah, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu kalau perbuatan melawan hukum itu bisa dihukum mati. Nah, itu studinya dia. Dari situ dia dapat beasiswa untuk magang di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu yang dilakukan oleh KPK Annual Anti Korupsi Conference itu. Kemudian nonton bareng, nah itu sudah kita lakukan soal film-film. Nah, ini film-film anti korupsi. Film pendek, Cita dan Korupsi, Aku Padamu. Sudah kita tonton full. Ini juga sudah, Selamatkan Risa sudah, Rumah Perkara sudah kita tonton. Nah, ini pertama kali coba saya share, kemudian film-film ini menjadi pengetahuan bersama kita. Baik. Jadi itu hanya membangkitkan memori teman-teman terhadap satu semester ini sebetulnya. Tidak banyak. Jadi tadi itu hanya mencoba untuk review apa yang sudah kita lakukan. Kemarin kita sudah coba membuat iklan, karena ini baru pertama kali mata kuliah ini diajarkan di 2 prodi ya, Perikanan dan Fakultas Hukum. Ada 2 prodi, tapi dia bukan saya ininya. Memang ada pendidikan anti korupsi, kemudian orang bisa ikut sertifikasi dosen pendidikan anti korupsi. Jadi korupsi itu tidak kemudian hanya membahas undang-undang anti korupsi, tapi bagaimana cara membentuk integritas, kejujuran dan seterusnya. Karena dunia usaha, saya katakan tadi, dunia usaha itu paling anti terhadap yang namanya suap, yang namanya gratifikasi dan sebagainya, karena itu mempengaruhi. Nanti kalau pernah pernah bekerja dengan perusahaan ya, saya pernah nangani kasus perusahaan itu tidak mau namanya suap, karena bagaimana cara dia melaporkan di dana di perusahaannya, kalau nanti terbaca itu sebagai suap, itu yang tidak dibenarkan. Kemudian dia tidak mau
Makanya di Amerika itu ada dua hal yang paling ditakutin. Pertama itu adalah pelanggar HAM sama korupsi di perusahaan-perusahaan di Amerika. Kalau perusahaan Amerika itu sudah melakukan pelanggaran HAM dan korupsi, pasti bangkrut itu perusahaan. Sama perusahaan lingkungan. Tiga hal, perusahaan lingkungan satu lagi. Korupsi, pelanggar HAM, dan perusahaan lingkungan. Itu di Amerika. Jadi perusahaan-perusahaan Amerika itu selalu menghindar soal itu. Dia tidak mau disebut sebagai pelanggar HAM. Makanya Newmont, Freeport itu menghindar dari soal kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM sama korupsi. Kalau itu dilakukan terjadi, wajib perusahaan itu tutup. Itu sanksinya di Amerika, dihukum hukum di Amerika. Semestinya di Indonesia juga bisa demikian. Kalau kemudian sebuah perguruan tinggi pejabatnya korupsi, semestinya perguruan tinggi itu ditutup sebagai sanksinya. Begitu juga perusahaan. Nah, di Indonesia hari ini perusahaan sudah mulai. Perusahaan yang melakukan tindak pidana korupsi, dia di blacklist, tidak bisa mengikuti tender. Di ASN, dia dipecat dari pekerjaannya, tidak mendapatkan tunjangan dan seterusnya. Makanya birokrasi ini mulai agak takut untuk korupsi. Nah, baik itu jaksa juga demikian. Jaksa jangan main-main dengan perkara korupsi, karena masyarakat mengawasi. Nah, kampus ini itu yang belum serius itu loh. Walaupun main ombudsman bilang jangan coba-coba untuk tidak melayani mahasiswa yang kalau itu dana itu dari dana publik, dana uang negara kemudian, maka ombudsman bisa masuk. Begitu. Ada pertanyaan? Saya hanya mereview ini dari apa yang disampaikan oleh Mas Danang itu, kemudian kenapa dia menarik. Jadi dia cukup detail menjelaskan dari slide-nya. Coba saya share. Ini yang coba mestinya dilakukan. Tapi di slide itu ketemu hati-hati masuk dunia usaha, betul. Dunia usaha itu dunia yang anti korupsi sebetulnya. Ada pertanyaan dulu? Ujiannya nanti di atas tanggal 11 kayaknya. Siapa yang belum menyelesaikan uang KRS silakan selesaikan agar bisa ikut ujian. Soalnya 50 soal. Soalnya ABC lumayan, agak sulit. Baca, silakan belajar. Materi sudah saya share di ini, tinggal di copy, dipelajari. Banyak soalnya dari materi tersebut. Dari materi kuliah, tidak keluar dari materi kuliah. Jadi materinya sudah ada. Dari semua materi itu masuk di dalam soal. Dia tidak keluar dari materi yang saya ajarkan. Karena keberhasilan mahasiswa yang mampu menjawab soal, misalnya dapat 100 itu bagus. Jangan coba searching, cari jawaban, akan ketemu, karena ada di materi itu. Nah, materi itu adalah materi yang kita baca, kita ajarkan. Materinya Pak dari pertemuan pertama Pak untuk semester ini? Sudah ada saya share itu. Nggak pernah buka LMS ya? Belum dibuka Pak dosen. Nah itu kan ketahuan. Dibuka caranya. Jadi materinya sudah ada, semuanya di share di situ. Jadi 13 materi. Termasuk filmnya ada di situ, tinggal di copy kalau yang mau copy film, siapa tahu mau ditonton di kampungnya, nonton film anti korupsi itu bagus. Nah, diputarkan walaupun 10 menit jadi film pendek, itu menarik film-filmnya. Karena itu ikut festival nasional. Siapa tahu membuat film seperti itu, silakan mau diambil di copy nggak masalah. Sudah di Google Drive. Ada pertanyaan, guys? Ada? Saya absen ya? Ya, cukup Pak dosen. Jadi persiapkan diri, jangan sampai tidak siapkan diri. Saya tutup dulu ya, baru kita absen. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.